Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, sahabat tani. Ya, terlebih dahulu saya mohon maaf ya atas keterlambatan untuk mengupload video karena kami baru pindah menempati rumah baru di tengah hutan teman-teman ya, sahabat tani. Jadi sangat susah sinyal ya untuk mengupload sebuah video. Oke teman-teman ya, eh, semoga dalam keadaan segar, sehat semua teman-teman sahabat tani semua ya. Eh, ini sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman ya. Oke, kita akan membahas pada pagi hari ini, yaitu bahaya kebakaran eh, di musim kemarau pada lahan sawit dan cara mengantisipasinya. Oke teman-teman, tidak berlama-lama kita ikuti videonya. Teman-teman, kalau menginginkan buka kelapa sawit ya, sekali lagi saya ulangi, apabila menginginkan minimalisir kerugian akibat dampak kebakaran, belilah sawit yang sudah produksi teman-teman ya. Satu, karena biasanya kalau sawit yang sudah produksi itu gulmanya tidak padang alang-alang seperti ini teman-teman. Ini kan padang alang-alang. Nah itu. Jadi satu. Kemudian yang kedua, kalau sawit yang sudah produksi itu bisa mendongkrak biaya perawatan. Jadi tidak terlalu besar biayanya. Terutama yang sangat penting itu biasanya kalau sawit yang sudah produksi itu angka kebakaran itu sangat kecil ya teman-teman. Beda yang baru buka lahan seperti ini, apalagi ladang yang dibuka adalah ladang ilalang teman-teman ya. Ini karena kebetulan ini sebelumnya hutan primer teman-teman ya. Hutan primer kemudian sudah dibuka oleh penduduk setempat untuk ladang pertanian ya, biasa di daerah pedalaman seperti ini itu adalah kebiasaan masyarakat adalah bercocok tanam dengan ladang berpindah. Nah ini kalau sudah dibuka kemudian ditinggal buka lagi baru, ditinggal buka lagi baru, ditinggal. Nah ini bekas bukaan penduduk setempat dibeli dan dibuka lahan untuk kelapa sawit ya. Jadi teman-teman sahabat tani semua, jadi untuk mengantisipasi bahaya kebakaran tuh jangan sekali-kali menyemprot lahan sawit itu menjelang kemarau teman-teman ya. Apabila sawit itu baru ditanam sampai usia 2 tahun teman-teman, karena memang baru tanam sampai umur 2 tahun ini ya seperti ini kan kondisinya teman-teman ya. Biasanya sangat rawan terjadi kebakaran. Oke teman-teman, inilah akibat sebuah kebun kelapa sawit yang jauh dari pemukiman penduduk ataupun dari desa ya. Oke teman-teman ya, ini baru saja sebulan yang lalu ini kebun ini terbakar teman-teman ya. Pas habis dikerjakan selesai menyemprot ya, dari total 20 hektar ini habis disemprot teman-teman ya. Ini ya, itu teman-teman ya, sebagian ada yang masih tersisa ini teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, ini kerugian yang kita bahas sekarang ya, masalah sawit yang terbakar teman-teman ya.
Ini teman-teman ini sawit ini berumur 1,5 tahun teman-teman ya. Sehingga ini seharusnya bulan besok ataupun tahun depan sudah mulai buah pasir teman-teman ya. Akhirnya ini karena sawit ya mengalami stres, akhirnya agak terhambat. Nah makanya ini saya kebetulan dipilih ya teman-teman ya, ataupun ditunjuk oleh salah satu pengurus pondok pesantren Yayasan Sayyid Jidan untuk menunggu kebun ini ya, untuk mengelola dan mengantisipasi agar kedepannya tidak sampai terjadi kebakaran lagi. Teman-teman ya, untuk mengantisipasi bagaimana caranya agar kita membuka lahan sawit ini tidak terbakar ya. Karena ini teman-teman di tengah hutan. Jadi tengah hutan itu ya kita tidak bisa menunjuk salah satu oknum siapa yang membakar ya, ternyata ini memang akhirnya terbakar teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman menginginkan sawitnya tidak terbakar, apabila baru menanam terutama nih kalau yang sudah di atas 5 tahun ini teman-teman sawit kondisinya rata-rata bersih teman-teman, hanya ada gulma-gulma yang lunak sehingga apabila terjadi percikan api dari tetangga kapling itu tidak seperti ini teman-teman ya, karena ini habis 1 bulan disemprot teman-teman yang baru sudah mengering, total seluas 20 hektar ya, entah itu orang mencari kayu ataupun apa, ataupun dari mana kita tidak tahu, sehingga terjadilah seperti ini kebakaran teman-teman. Nah ini sangat rugi teman-teman ya, biaya yang sudah dikeluarkan dari mulai pembelian lahan, pengadaan bibit, perawatan selama 1,5 tahun ini, areal 20 hektar ini tidak main-main teman-teman ya, biayanya ya. Jadi ini di sini untuk menyemprot, kalau yang lahan kondisinya tebal ini teman-teman ya, biaya per hektarnya ini 800.000 teman-teman ya. Coba bayangkan teman-teman, 800.000 kali 20 hektar. Nah, itu dalam sekali semprot, teman-teman. Nah, ini pas habis disemprot ternyata terbakar. Nah, ini. Jadi sekali lagi saya ulangi, jangan sekali-kali menyemprot menjelang memasuki musim kemarau, teman-teman ya. Diusahakan kalau mau menyemprot itu akhir musim kemarau, menghadapi musim hujan. Jadi kalau bisa terutama yang sumber airnya itu sulit, atur teman-temannya. Jadi jangan sampai dari musim hujan memasuki musim kemarau. Nah ini sangat berbahaya sekali ya, ini terjadi. Nah itu ya. Kemudian kalau di sekelilingnya hutan ataupun padang alang-alang, teman-teman dibikin isolasi teman-teman ya, sekeliling kebun itu dibikin isolasi melalui alat berat teman-teman ya. Memang ini menyangkut masalah biaya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin praktis, tidak terlalu banyak ribet, biaya besar, beli lahan yang sudah produksi teman-teman ya. Misalkan yang paling bagus ini beli sawit yang sudah buah pasir. Nah, karena harganya masih terjangkau dan itu tidak terlalu banyak mengeluarkan untuk perawatan teman-teman. 1 tahun kemudian dirawat sudah menghasilkan. Jadi biaya perawatan bisa didongkrak dengan hasil buah tersebut. Nah itu kalau memang teman-teman menginginkan agar budidaya kelapa sawit itu tidak terlalu rugi.
Tapi kalau teman-teman memang tidak ada yang menjual dan akhirnya beli lahan seperti ini, yaitu teman-teman ya, diusahakan waktu penyemprotan jangan memasuki musim kemarau. Nah, nanti gampang sekali terbakar teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya kira sampai di sini aja dulu teman-teman ya. Selamat pagi, selamat berpisah. Berjumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.